Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film bergenre misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Instant Dice. Film ini bercerita tentang rahasia kelam seorang perempuan di mana anak-anaknya harus mencari tahu rahasia tersebut. Akan banyak sekali plot twist yang akan membuat kita sebagai penonton merasa kaget. Dan unsur emosi di film ini bisa dibilang tidak biasa. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah di sebuah tempat terlihat beberapa anak kecil dipotong gundul oleh orang-orang bersenjata. Seorang anak kecil memiliki tatapan tajam dan anak ini memiliki tato titik 3 di kaki kanannya. Lalu scene berpindah di sebuah ruangan. Seorang pria bernama Notair sedang mencari arsip seseorang. Perempuan ini bernama Jin dan saudaranya bernama Simon. Lalu Notair membuka sebuah amplop yang berisi surat wasiat dari Marwan, ibu mereka. Surat wasiat Marwan menjelaskan tentang warisan kekayaan Marwan yang akan dibagikan ke anaknya secara adil. Marwan juga meminta penguburannya tanpa peti mati dan tidak diberikan batu nisan di kuburnya. Marwan menitipkan sebuah amplop untuk ayah mereka. Jin harus mencari ayahnya dan memberikan amplop ini padanya. Marwan juga menitipkan amplop ke Simon. Simon harus mencari kakaknya dan memberikan amplop ini pada kakaknya. Ketika mereka sudah menyerahkan amplop ini, maka mereka akan segera mendapatkan surat balasan. Jin menanyakan ke Notair, kenapa Notair membiarkan ibunya menulis hal ini. Karena Jin merasa tidak memiliki saudara selain Simon, dan mereka belum pernah bertemu dengan ayahnya sejak lahir. Jin juga menanyakan apakah Notair tahu tentang ayah Jin, karena Jin dari kecil tidak pernah bertemu ayahnya. Notair juga memberi Jin sebuah paspor dan kalung yang ditinggalkan ibunya. Jin menemui Simon dan mereka menyadari bahwa mereka punya keluarga besar yang belum pernah mereka temui. Simon sangat merasa kesal dengan permintaan ibunya yang tidak masuk akal dan menganggap bahwa ibunya sudah gila. Simon tidak mau menuruti wasiat ibunya dan Simon akan menguburkan ibunya dengan normal. Namun Jin tidak setuju dengan Simon. Scene berpindah di sebuah tempat. Terlihat Jin tidak fokus mengikuti pelajaran. Profesor menemui Jin dan menanyakan apa yang terjadi dengan Jin. Diketahui bahwa Jin merupakan salah satu murid yang memiliki intuisi yang tinggi. Profesor juga menegaskan bahwa Jin memiliki potensi besar akan menjadi ilmuwan matematika hebat suatu hari nanti. Jin memberitahu bahwa ayahnya meninggal saat peperangan. Profesor memberi Jin alamat seorang teman yang akan membantu masalah Jin. Di rumah, Jin membongkar isi lemari untuk mencari foto yang Jin simpan, yaitu foto ibunya saat masih muda. Di sebuah apartemen, Simon menemukan foto ibunya saat masih muda di mejanya. Jin mendatangi kolam renang yang terlihat sudah tidak terpakai dan mengingat kejadian-kejadian sebelumnya. Jin mendatangi ibunya yang terlihat melamun di tepi kolam. Simon mendatangi rumah sakit untuk menemui ibunya. Simon bertanya ke ibunya apa yang terjadi dan menanyakan keberadaan Jin. Namun ibunya tidak menjawab dan terlihat tidak merespon sama sekali. Simon dan Jin menunggu ibunya di rumah sakit dan belum mengetahui pasti apa yang dialami oleh Marwan. Karena dari kolam renang, Marwan terlihat melamun dan tidak merespon. Scene mundur bertahun-tahun sebelumnya. Marwan menemui seorang pria bernama Wahab. Mereka pergi ke sebuah tempat, namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan dua orang pria yang menghadang mereka, dan salah satunya adalah adik Marwan bernama Nicholas.
Wahab ditembak oleh pria tersebut. Nicholas juga akan membunuh Marwan, karena bagi Nicholas, Marwan telah menodai keluarga mereka. Namun neneknya datang dan menyuruh Nicholas segera kembali ke rumah. Neneknya memarahi Marwan karena Marwan telah menodai keluarga ini. Diketahui bahwa Marwan hamil di luar nikah dengan Wahab. Neneknya bernama Souha mendatangi Marwan dan memberitahu bahwa Souha akan membantu persalinan Marwan. Namun Marwan harus pergi dari sini dan tinggal bersama pamannya yang bernama Charbel. Scene maju beberapa bulan kemudian. Terlihat Marwan sudah melahirkan. Namun sesaat melahirkan, anaknya dibawa pergi oleh seseorang atas perintah Souha. Marwan hanya berjanji ke anaknya suatu saat nanti akan menemuinya. Marwan pergi dari rumah menuju tempat bernama Dares. Lalu Jin kembali ke waktu utama. Jin masuk ke sebuah universitas. Jin membawa foto ibunya dan bertanya ke staf apakah ada informasi tentang ibunya di universitas ini. Diketahui bahwa Marwan sekolah di sini 35 tahun yang lalu. Lalu Jin bertemu dengan seorang pria bernama Najat yang sudah bekerja di sekolah ini dari dulu. Najat memberitahu Jin bahwa Marwan pernah bekerja di koran kampus. Najat juga memberitahu bahwa ibunya berfoto di Faryat dan itu merupakan sebuah penjara di selatan. Lalu Jin mundur lagi ke waktu Marwan. Terlihat Marwan sedang berada di kantor koran kampus. Tak lama, suara tank terdengar. Teman Marwan memberitahu bahwa mereka datang untuk menutup kampus, dan Marwan diminta untuk meliput berita ini. Pamannya meminta Marwan untuk tinggal di rumah karena akan terjadi bentrokan. Marwan tinggal bersama pamannya yaitu Charbel dan beberapa saudaranya. Di meja makan, Charbel memberitahu semua keluarga bahwa daerah selatan sudah diserang dan kemungkinan akan pecah sampai ke tempat ini. Charbel akan mengungsi ke pegunungan sampai semua kondisi tenang. Di kamar, Marwan memberitahu saudaranya bahwa Marwan akan pergi dan Marwan akan mencari anaknya. Marwan pergi ke selatan dan kembali ke wilayah asalnya. Marwan hanya menemui anak-anak perempuan di tempat ini. Seseorang memberitahu Marwan bahwa anak laki-laki semuanya dibawa ke Kafarkot untuk menjadi tentara perang. Marwan mendatangi panti asuhan yang terlihat sudah rusak akibat dihancurkan oleh tentara dan mendapat informasi bahwa anak-anak panti dibawa oleh mereka. Marwan naik sebuah bus untuk pergi melanjutkan perjalanan. Namun di tengah jalan sekelompok tentara menghadang mereka dan menembaki seisi bus. Marwan dan seorang penumpang wanita beserta anak perempuannya tidak terkena tembakan. Namun tentara yang menghadang mereka menuangkan bensin ke bus dan akan membakarnya. Marwan membawa anak perempuan tersebut keluar dari bus dan anak perempuan itu dibunuh oleh para tentara. Marwan dibiarkan hidup dan ditinggalkan oleh tentara tersebut. Jin kembali ke waktu utama. Jin mendatangi tempat bernama Lisut. Jin menelpon Simon memberitahukan bahwa Jin berada di Lisut, tempat ibunya tinggal dahulu. Jin menanyakan ke penduduk sekitar tentang Marwan. Seorang anak kecil mengantar Jin ke sebuah rumah. Jin bertemu dengan ibu-ibu yang sedang berkumpul di sebuah rumah. Jin memberitahu niatnya bahwa Jin datang ke sini untuk bertemu dengan Souha
untuk mencari informasi tentang Marwan dan menanyakan keberadaan ayahnya yang bernama Wahab. Saat Jin mengeluarkan foto dan paspor milik Marwan, seketika semua orang saling beradu mulut dengan bahasa mereka. Dan Jin tidak memahami bahasa mereka. Di tempat ini hanya ada satu orang yang bisa berbahasa Perancis, dan Souha memberitahu Jin bahwa Souha tidak mengenal Wahab. Mereka semua menutupi informasi tentang Marwan dan Wahab. Lalu Jin mundur ke waktu Marwan. Marwan melanjutkan perjalanannya dan sampai ke tempat bekas peperangan bernama Deresa. Lalu Jin maju beberapa waktu. Marwan menemui temannya dan memberitahu bahwa Marwan sedang mencari anaknya. Marwan sudah sampai di perbatasan desa Deresa dan melihat Deresa hancur terbakar. Marwan menjelaskan bahwa Wahab berasal dari Deresa. Marwan merasa saat ini dirinya mencari anaknya di tengah-tengah peperangan. Marwan memberitahu bahwa Charbel berpikir bisa mendatangkan perdamaian dengan kata-kata dan buku. Namun Marwan memiliki pandangan lain terhadap kehidupan ini. Dan Marwan bersumpah akan menunjukkan kepada musuh apa yang bisa Marwan lakukan. Jin maju beberapa waktu. Terlihat Marwan menjadi guru privat bahasa Prancis untuk anak seorang milisi. Saat Marwan mengajar, Marwan mencari kesempatan dan membunuh milisi tersebut. Lalu para pengawal menangkap Marwan. Marwan dikurung di sebuah penjara yang bernama Kufariat. Lalu Jin kembali ke waktu utama. Jin pergi menuju tempat bernama Kufariat. Seorang pria memandu Jin dan memberitahu bahwa dulu tempat ini adalah penjara yang terkutuk. Bahkan bisa dibilang bahwa penjara ini tidak layak untuk manusia, berukuran sempit, dan perlakuan sipir penjara terhadap para tahanan sangat mengerikan. Jin menunjukkan foto Marwan ke pria ini, namun pria ini tidak mengenalnya. Pria ini memberi alamat seseorang yang dulunya bekerja di sini. Mungkin dia tahu tentang Marwan. Lalu Jin menemui seorang pria bernama Harshim, seorang petugas bersih-bersih sekolah. Jin menanyakan tentang Marwan. Harshim memberitahu bahwa wanita ini adalah wanita yang sering bernyanyi di sel nomor 72. Dan Harshim memberitahu bahwa Marwanlah yang membunuh pemimpin milisi pada waktu itu. Dan Marwan dikurung di penjara selama 15 tahun. Dan hal ini membuat Jin sedikit kaget dengan masa lalu ibunya. Mereka semua selalu meneror Marwan. Namun Marwan adalah seorang perempuan yang tidak kenal menyerah. Seberat apapun Marwan dihukum dan disiksa, Marwan selalu kuat untuk berdiri. Hingga pada suatu hari mereka mengirim seorang pria bernama Abu Tarek, seorang algojo. Marwan diruda paksa berulang kali oleh Abu Tarek untuk menghancurkan mentalnya sebelum Marwan dilepaskan dari penjara. Dan akhirnya Marwan hamil oleh Abu Tarek. Mereka membiarkan Marwan melahirkan di penjara, kemudian mereka melepaskan Marwan. Jin bertanya ke Harshim, apakah Harshim melihat anak itu lahir? Harshim tidak mengetahuinya, namun Harshim kenal perawat yang waktu itu membantu persalinan Marwan. Saat ini dia tinggal di Dares. Lalu Jin meminta alamat tempat tinggal perawat itu ke Harshim. Dengan perasaan campur aduk, Jin menelpon Simon dan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi dengan ibunya di masa lalu. Jin menjelaskan ke Simon bahwa Marwan diruda paksa oleh seorang algojo. Lalu Marwan hamil. Jin meminta Simon untuk datang. Lalu Jin mundur kembali di waktu Marwan. Setiap hari Marwan mendengar suara jeritan siksaan di penjara ini. Maka dari itu Marwan mulai bernyanyi untuk menghilangkan perasaan sedih yang Marwan rasakan. Jin kembali lagi ke waktu utama. Terlihat Simon bersiap untuk menyusul Jin. Lalu Simon menemui notair. Notair menjelaskan bahwa Marwan adalah perempuan yang menyimpan banyak rahasia. Jika Simon ingin menemukan saudaranya, maka Simon harus mengetahui masa lalu ibunya. Simon memberitahu notair bahwa Simon akan menjemput Jin yang saat ini sedang mencari ayahnya. Lalu Jin mundur ke waktu Marwan. Marwan dibawa oleh penjaga penjara dengan penutup kepala, menemui seorang pria yaitu Abu Tarek. Abu Tarek adalah seorang algojo di penjara ini.
Lalu Abu Tharek merudah paksa Marwan dan menghajarnya berulang kali. Beberapa waktu berlalu, perut Marwan terlihat membesar. Marwan menyadari bahwa dirinya hamil. Hingga pada suatu hari, Marwan melahirkan di penjara, dibantu oleh seorang perawat di dalam penjara. Namun tidak ada kesempatan untuk Marwan melihat bayinya. Sesaat setelah lahir, anaknya dibawa oleh perawat keluar ruangan. Diketahui bahwa Marwan melahirkan 2 bayi sekaligus. Scene kembali ke waktu utama. Simon dan Notaire pergi untuk menjemput Jin. Simon bertemu dengan Jin di sebuah apartemen. Simon masih tidak mau mencari kakaknya sesuai wasiat ibunya. Namun, Jin menegaskan ke Simon bahwa ibunya memiliki banyak rahasia yang harus mereka ketahui, agar kehidupan mereka tidak selalu di bawah bayang-bayang masa lalu ibunya. Jin pergi ke sebuah rumah sakit untuk bertemu perawat yang dulu membantu persalinan Marwan yang bernama Maika. Jin bertanya ke Maika tentang Marwan. Jin juga mengenalkan dirinya dan Simon adalah anak kembar Marwan. Simon bertanya ke Maika apakah Maika tahu anak yang dilahirkan Marwan di penjara, karena Simon dan Jin sedang mencarinya. Maika memberitahu bahwa Maika dulu membantu persalinan Marwan dan mengurus bayi Marwan. Lalu Maika memberikan anak tersebut ke Marwan saat Marwan keluar dari penjara. Maika juga menjelaskan bahwa Marwan melahirkan bayi kembar di penjara, dan hal itu membuat Jin dan Simon kaget. Notaire menjelaskan ke temannya yang bernama Madadi bahwa Marwan sudah bekerja dengannya selama 18 tahun menjadi sekretaris. Notaire meminta Madadi untuk membantu Jin menemukan ayah dan kakaknya. Madadi memberitahu Jin bahwa Madadi belum menemukan sertifikat kematian Abu Tharek. Besar kemungkinan Abu Tharek masih hidup. Dan untuk kakak Jin, Madadi sudah melacak dan mendapat informasi bahwa Marwan memberikan anak kepada bidan yang bernama Elhan. Lalu anak itu kembali ke panti asuhan di Kefarkot pada bulan Mei 1970. Dan Madadi menemukan arsip catatan di mana pada bulan tersebut hanya ada anak satu laki-laki yang tercatat masuk ke panti asuhan itu. Dan anak tersebut memiliki nama Nihat. Madadi menyarankan Simon untuk menemui panglima perang yang dulu menghancurkan panti asuhan. Kemungkinan dia mengetahui akan keberadaan anak-anak panti waktu itu. Lalu Simon pergi ke Deresa. Simon disambut oleh pemimpin wilayah Deresa. Simon datang ke sini untuk mencari seseorang yang bernama Nihat. Namun, pemimpin wilayah memberitahu bahwa di tempat ini tidak ada orang yang bernama Nihat. Lalu Shin berpindah di kamar apartemen. Simon didatangi 2 orang pria dan membawa Simon untuk bertemu dengan seseorang. Lalu Simon ikut pergi bersama mereka. Shin mundur di waktu Marwan. Di sebuah tempat, Marwan yang sudah keluar dari penjara bertemu dengan seseorang yang akan membantu Marwan dan meminta Marwan untuk meninggalkan negara ini. Marwan akan diberikan pekerjaan dan rumah. Marwan juga disuruh membawa anak-anaknya pergi karena anaknya masih hidup. Lalu Shin kembali ke waktu utama. Di sebuah tempat terlihat Simon menunggu seseorang dengan penutup mata. Lalu seseorang mendatanginya yang bernama Walat. Walat meminta maaf atas penutup mata Simon. Semua ini untuk melindungi Simon. Lalu Walat bertanya ke Simon apa yang bisa Walat lakukan untuk membantu Simon. Simon memberitahu bahwa Simon sedang mencari seorang pria bernama Nihat. Ibunya memberitahu bahwa Nihat adalah saudara Simon dan Jin. Simon juga memberitahu bahwa Simon sudah menemukan arsip dengan tulisan asli, di mana Marwan melahirkan anak dan anak tersebut dikirim ke panti asuhan dan diberi nama Nihat. Lalu semua orang meninggalkan ruangan dan Simon disuruh membuka penutup matanya. Walat menceritakan bahwa dulu Walat dan temannya menyerang Kefarkot. Ada panti asuhan di desa itu dan Walat menyelamatkan semua anak-anak panti dari peperangan. Walat membawa anak-anak panti tersebut dan Nihat ada di antara mereka. Walat menyadari bahwa Nihat memiliki kelebihan dan merupakan seorang anak yang tangguh. Hingga pada suatu hari, Nihat memutuskan untuk mencari ibunya. Namun entah apa yang terjadi dengan Nihat. Nihat mulai peperangan yang sangat gila.
Nihat juga menemui Walad dan bilang bahwa Nihat ingin menjadi martir. Lalu Nihat kembali ke Dares menjadi Maverick, salah satu yang paling berbahaya di wilayah ini. Hingga terjadi invasi dan Nihat ditangkap oleh musuh dan mengirim Nihat ke penjara Kufariat. Nihat menjadi algojo di tempat itu. Lalu Simon bertemu dengan Jin. Simon memberitahu Jin bahwa 1 ditambah 1 menjadi 1. Lalu Jin kembali di waktu Jin dan Marwan pergi berenang. Marwan bertemu dengan seorang pria di kolam renang dan melihat tato titik 3 di kaki kanannya. Dan Marwan menyadari bahwa laki-laki ini adalah anaknya. Lalu Jin kembali ke waktu utama. Terlihat Jin menangis mengetahui hal itu. Dan ternyata saat Nihat menjadi algojo di penjara, Nihat berganti nama menjadi Abu Tarek. Nihat adalah anak Marwan dengan Wahab. Saat ini Abu Tarek tinggal di Kanada dan menggunakan nama Nihat lagi. Jin dan Simon menemui Nihat dan memberi Nihat map berisi 2 surat yang Marwan tulis untuk wasiat. Nihat membaca surat tersebut. Surat pertama berbunyi, "Aku sangat mengenalimu, namun kamu tidak. Aku adalah wanita dari sel 72 dan surat ini akan diantarkan oleh anak-anak kita." Dan surat kedua berbunyi, "Saat ini aku berbicara dengan anakku, bukan dengan seorang algojo. Dan aku akan selalu menyayangimu, karena itu janjiku saat melahirkanmu. Dan aku mencarimu selama hidupku. Aku menemukan seorang pria dengan tato titik 3 di kaki kanannya. Dan aku menyadari akhirnya aku menemukan anakku." Sesaat tangan dan tubuh Nihat gemetaran. Nihat menyadari bahwa perempuan yang Nihat ruda paksa berulang kali di penjara saat itu adalah ibu kandungnya sendiri yang sudah lama terpisah saat Nihat lahir. Dan kedua orang yang memberi Nihat surat adalah anak Nihat hasil ruda paksa di penjara. Noter memberi surat ke Jin dan Simon karena surat wasiat sudah disampaikan ke Nihat. Noter meminta kepada mereka untuk tetap merahasiakan hal ini dan hanya mereka berdua yang boleh tahu tentang isi surat ini. Simon dan Jin membaca surat terakhir ibunya, di mana ibunya menjelaskan bahwa ayah mereka adalah anak ibunya yang lahir dari cinta antara Marwan dan Wahab. Marwan memberi pesan ke Simon dan Jin untuk melanjutkan kehidupan mereka dengan keceriaan, karena tidak ada lagi rahasia yang disimpan oleh ibunya. Dan Marwan meminta Simon untuk meletakkan batu nisan di kuburan Marwan dan tertulis namanya. Di akhir cerita terlihat Nihat mendatangi makam milik Marwan. Jujur plot twist di ending film ini bikin nyesek. Dan berikut adalah ringkasan singkat inti film ini. Marwan memiliki kekasih bernama Wahab. Hingga suatu hari Marwan hamil dengan Wahab di luar nikah. Keluarga Marwan yang mengetahui hal ini mengecam perbuatan Marwan. Dan saudara mereka membunuh Wahab. Neneknya membantu persalinan Marwan. Namun Marwan tidak diizinkan bertemu anaknya. Anaknya dibawa pergi oleh neneknya dan ditempatkan di panti asuhan. Lalu Marwan disuruh pergi oleh neneknya dan hidup bersama pamannya. Suatu hari Marwan memutuskan untuk mencari keberadaan anaknya. Marwan menyadari bahwa Marwan mencari anaknya di tengah-tengah peperangan, yang membuat Marwan tidak bisa melacak keberadaan anaknya. Hingga pada akhirnya Marwan yang menderita memutuskan untuk menyamar sebagai kru privat seorang pemimpin milisi. Dan Marwan membunuh pemimpin milisi tersebut. Lalu Marwan dibawa ke sebuah penjara bernama Kufariat. Mereka selalu meneror Marwan untuk menghancurkan mental Marwan. Namun Marwan tidak kenal menyerah dan terus selalu berdiri. Hingga pada suatu hari seorang pria bernama Abu Tarek dikirim untuk mengintimidasi Marwan. Abu Tarek menjadi algojo di penjara Kufariat. Abu Tarek meruda paksa Marwan berulang kali, hingga pada akhirnya Marwan hamil. Marwan melahirkan 2 bayi sekaligus di penjara. Dan suster yang membantu persalinan Marwan merawat bayi tersebut. Setelah Marwan bebas dari penjara, suster mengembalikan anak Marwan dan meminta Marwan pergi dari negara ini. Anak Marwan yang lahir di penjara bernama Jin dan Simon, yang terlihat sudah tumbuh besar. Pada suatu hari Jin dan Marwan pergi ke sebuah kolam renang. Marwan bertemu dengan seorang laki-laki yang memiliki tato titik 3 di kaki kanannya. Dan Marwan menyadari bahwa laki-laki ini adalah anaknya. Dan mulai saat itu
Marwan tiba-tiba sakit dan meninggal. Sebelum meninggal dunia, Marwan menulis wasiat ke Jin dan Simon. Marwan meminta Jin untuk memberikan surat dari Marwan ke ayah mereka, dan Marwan meminta Simon untuk memberi surat dari Marwan ke kakak mereka. Dan mereka harus mencari keberadaan ayah dan kakak mereka, di mana mereka belum pernah bertemu dengan keduanya. Dalam pencarian, Jin dan Simon mendapati fakta bahwa ayah mereka adalah seorang laki-laki yang meruda paksa Marwan di penjara bernama Abu Tarek. Dan Abu Tarek adalah nama lain dari Nihat. Dan Nihat adalah anak dari cinta Marwan dan Wahab. Yang artinya saat Marwan di penjara, Marwan diruda paksa oleh anaknya sendiri yang selama ini Marwan cari. Dan dari ruda paksa tersebut melahirkan Jin dan Simon. Di akhir cerita, Nihat mendapatkan surat dari Jin dan Simon, di mana surat itu adalah surat dari Marwan. Dan Nihat mengetahui semua kebenarannya. Dan terlihat Nihat mendatangi makam Marwan. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.